Teman-teman, Indonesia kembali gagal di Piala AFF 2026. Bahkan untuk edisi kali ini, Indonesia sama sekali tidak lolos babak penyisihan grup setelah ditahan imbang oleh Singapura dengan skor 1-1 dan sebelumnya kalah 0-3 di kandang melawan Vietnam. Ini benar-benar memiriskan. Apa pasal? Untuk periode sekarang, boleh dikatakan skuad timnas Indonesia sangat mewah karena diperkuat oleh 11 pemain diaspora. Bandingkan dengan tahun 2010, di mana saat itu Indonesia hanya memiliki 2 pemain naturalisasi, yaitu Christian Gonzalez serta Irfan Bahdim. Namun pada tahun tersebut Indonesia berhasil melaju sampai babak final. Sekalipun akhirnya Indonesia hanya berhasil menepati posisi runner up. Strategi John Herdman yang dinilai monoton dan bahkan ada pula yang bilang miskin taktik, tidak memiliki plan B, C, dan seterusnya, dinilai sebagai salah satu biang kegagalan Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa semua ini karena para pemain lokal dengan pemain diaspora atau yang sekarang sedang abroad, gapnya terlalu jauh, sangat ambivalen atau jomplang. Kita bisa melihat bagaimana para pemain lokal seperti Rizky Eka, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, dan lainnya seakan kurang memahami strategi atau taktik yang diberikan oleh pelatih. Dan memang pelatih sendiri mengatakan melatih para pemain lokal itu perlu usaha ekstra, perlu bekerja lebih keras ketimbang melatih para pemain yang terbiasa dididik di luar negeri sana. Belum lagi masalah lainnya muncul lantaran di Liga Indonesia federasi menerapkan regulasi 11 pemain asing yang berdampak pada minimnya jam bermain bagi para talenta lokal, dan kita bisa menyaksikannya bagaimana mental para pemain lokal sangat mentah. Beberapa mungkin memperlihatkan progres yang bagus, misalnya Cahya Supriyadi. Kita bisa melihat beberapa penyelamatannya sangat krusial dan bagus, bahkan lebih bagus dari Nadeo di pertandingan sebelumnya. Tetapi kita juga melihat mentalnya yang belum terbentuk, dia masih gugup. Bahkan gol saat melawan Singapura itu bukan semata-mata kesalahan Rizky Ridho, tetapi juga ada kesalahan Cahya Supriyadi yang kurang berani memberikan instruksi atau aba-aba kepada Rizky Ridho untuk melepaskan bola dan membiarkan kiper menyongsong bola. Kenapa Indonesia bisa gagal pada kali ini? Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah kutukan Mursyid Effendi. Untuk membahas hal itu, kita perlu mundur sangat jauh ke Piala AFF 1998 yang pada saat itu namanya masih Piala Tiger. Indonesia waktu itu di pertandingan terakhir penyisihan grup melawan Thailand, kedudukan masih imbang 2-2. Namun kedua kesebelasan ini sama-sama tidak ingin memenangkan pertandingan, karena kalau memenangkan pertandingan mereka akan menjadi juara grup, dan konsekuensinya adalah mereka akan bertemu Vietnam sebagai tuan rumah yang dinilai lebih kuat. Adapun yang kalah akan bertemu dengan Singapura yang secara hitung-hitungan lebih mudah atau lebih logis untuk dihadapi. Maka pada menit-menit terakhir
Mursyid Effendi melakukan gol bunuh diri yang berakibat Indonesia pada akhirnya kalah 3-2. Namun, hal miris tetap terjadi. Di pertandingan berikutnya saat Indonesia melawan Singapura, ternyata tetap saja Indonesia kalah dari Singapura. Demikian juga Thailand yang memenangkan pertandingan, ternyata mereka juga kalah melawan Vietnam. Bahkan pada akhirnya Singapura lah yang keluar sebagai juara pada edisi tersebut. Nah, dari sanalah muncul sebuah mitos bahwa kekalahan Indonesia atau Indonesia tidak pernah lolos, tidak pernah memenangkan juara Piala AFF berawal dari hal tersebut. Walaupun sebetulnya kutukan, mitos atau semacamnya tidak pernah ada. Bahkan kalau dipandang dari sudut pandang agama, hal itu tidak dibenarkan. Ada penjelasan yang lebih logis dan teknis. Misalnya saja, kita kurang persiapan atau lawan yang kualitasnya lebih baik dan semacamnya. Nah, demikian teman-teman. Semoga ke depan sepak bola kita terus membaik.